تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita pada hari ini. Uh, Ini saya juga minta maaf tadi juga mungkin dimulai terlambat, itu sebenarnya bukan dari ibu-ibu, saya sendiri. Tadi sudah jam 10 lewat baru share uh, link, tapi tidak masalah, semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan. Amin. Uh, kita kemarin masih di bab berapa ibu-ibu? Bab 15. Masih di bab 15, kita masih belum beranjak dari bab 15. Kita usahakan hari ini kita lanjutkan. Jika nanti selesai, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup, tidak masalah, begitu ibu-ibu ya. Ya, Ustaz. Terakhir kemarin kita sampai tamrin thalith, dan ini kita jadikan PR. Iya atau iya ibu-ibu? Iya, Ustaz. Tamrin thalith, latihan ketiga. Ini kita jadikan PR kemarin. Perintahnya kita diminta untuk menentukan mana yang merupakan adatus syarat, mana yang merupakan fi'lus syarat, dan mana yang merupakan jawabus syarat. Masing-masing untuk adatus syarat dikasih keterangan, kalau ditulis di buku tulis dikasih satu garis di bawahnya. Untuk fi'lus syarat dua garis, dan jawabus syarat tiga garis. Alhamdulillah ini Bu Uke dan Bu Siti sudah mengumpulkan. Kemarin kita untuk Mantap yang terlambat. kemarin nomor satu dan dua sudah kita jawab Om ya, makanya PR-nya dimulai dari nomor tiga. Iya atau iya? Iya, Ustaz. Ayo. Kita coba jawab ibu-ibu ya. Kita coba jawab tiga-tiga Om, biar cepat Om ya. Baik. تفضلي أبو سيتي terlebih dahulu. السؤال الثالث الرابع والخامس تفضلي. نعم، أستاذ. السؤال الثالث. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. Adatus syarat man, fi'lu syaratnya tatawwa'a, jawabu syaratnya fahuwa khairun lahu. نعم. Sababul iktiron sababul iktironi bil fa'i li'annahu jumlatun ismiyatun. Ahsanti. Man itu sebagai adatus syarat, lalu fi'lu syaratnya tatawwa'a, dan jawab syaratnya huwa khairun lah. Ini sababu iqtiranihi bil fa adalah li'annahu jumlah ismiyah. Ahsanti. السؤال الرابع تفضلي. Qala alaihi salatu wassalamu: man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salata. نعم. Ada tuh syaratnya man, fi'lu syartinnya adraka, jawabu syaratnya faqad adraka. Sababu iqtiranihi bil fa'i li'annahu muqtarinun biqad. Muqtarinun biqad atau masbuqun biqad, diawali atau didahului qad. Begitu ya, ahsanti. Man itu adatus syarat adraka. Yang pertama, adraka yang pertama ini adalah fi'lu syarat, dan jawab syaratnya adraka yang kedua. Qad adraka itu sababu iqtiranihi bil fa,
لأنه مسبوق بقد. أحسنت. بقد. ثم السؤال الخامس، تفضلي. السؤال الخامس قال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا. أحسنتي. Ada tuh syaratnya. Man, fi'lu syartnya hamala, jawab syartnya falaisa minna. Sababul iqtirani bil fa'i li'annahu fi'lun jamidun. Fi'lun jamid. أحسنتي. جيد. من itu ada tuh syarat, fi'lu syaratnya hamala, lalu jawab syaratnya laisa minna. Sababu iqtiranihi bil fa' li'annahu fi'lun jamid. Jayid, ahsanti. Ini kalau maknanya apa, Man hamala alaina silaha falaysa minna. Kalau tadi mudah ya, man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Man adraka rak'atan minas shalah, barang siapa yang mendapati ruku' Satu ruku. pada saat salat, maka dia enggak, maksudnya man adraka rak'atan, barang siapa mendapat salat jamaah atau salat di akhir waktu dapat satu rakaat, maka dia sudah dianggap sholat berjamaah, atau dia kalau di akhir waktu seperti itu sudah dianggap sholat tepat waktu, tidak keluar dari waktu, tidak lewat, bukan qadha. Bingung nggak maksudnya? Man adraka rak'atan minas sholati, barang siapa yang misalkan kalau di akhir waktu kan ya, di akhir waktu sholat, hasilnya misalkan sholat asar, misalnya sholat asar di akhir waktu menjelang maghrib ya, tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Menjelang maghrib, lalu dapat satu rakaat, kemudian azan, nggak masalah, dilanjutin aja sholatnya. Itu nanti tetap terhitung ada sholat pada waktunya, bukan qadha. Begitu ya? Oh, tetap dilanjutkan walaupun sudah azan Isya ya, Ustaz? Kan sholat asar, kok azan Isya? Kirain maghrib, Ustaz. Sholat asar menjelang maghrib gitu ya. Sholat asar menjelang maghrib. Ketika maghrib. dapat satu rakaat sholat asar, dilanjutin aja, diselesaikan sholat asarnya. Itu sudah terhitung satu rakaat tadi itu, rakaat pertama itu kan tepat pada waktunya, masih waktu asar, ya atau ya? Kalau kita dapat satu rakaat pada waktunya, itu sudah dianggap rakaat setelahnya mengikuti. Begitu ya? Jadi dilanjutin saja. Sedangkan ini hadis yang nomor 5 ini, man hamala alaina silaha falaysa minna. Maksudnya apa? Siapa yang memerangi kami, siapa yang mengangkat senjata, pedang untuk memerangi kami, falaysa minna, maka bukan golongan kita, bukan golongan kami. Tayyib. Begitu Ibu ya. Tayyib, nastamir Bu Uke, as-su'alu sadis as-sabi' wa thamin. Tafadhali. Ustaz, Afan Ustaz tanya dulu, itu berarti kalau yang jawab syaratnya nggak pakai disebutin fa-nya ya Ustaz ya? Langsung fa itu kan sebenarnya aja. Tambahannya kan Om ya. Fa itu kan sebenarnya tambahannya. Kalau jawab syaratnya aslinya, misalkan kalau jumlah ismiyah ya jumlah ismiyahnya saja. Kan gitu. Nah Ustaz, kalau ada fi'il, ada maf'ulun bihi-nya, fi'ilnya aja yang disebutin ya Ustaz, sama yang pendahulunya. Kayak tadi qad adraka, sholatnya nggak usah gitu ya Ustaz ya? Boleh atau memang nggak? Baiknya gimana Ustaz? Qad adraka sholata, qad adraka sholah itu kalau dikatakan jawab syaratnya yang kan berupa fi'il ya di sini. Sebenarnya ini jumlah fi'liyah ya, betul. Tapi kalau yang utamanya itu fi'lunnya adraka, qad adraka. Sedangkan maf'ulun bihi ya kita i'rab sendiri. Nah Ustaz. Nomor 6 Ustaz ya. Qala alaihi salatu wassalamu man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Naam. Ada syarti man, asyartu kutila, jawab syarti kutila, jawab syartnya huwa syahid. Huwa syahidun.
sababu iktirani bil fa'i li'annahu jumlatun ismiyatun. Ahsanti, la'annahu jumlah ismiyah. Fatahullah alaik. Ini maknanya apa? Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh untuk terbunuh mempertahankan hartanya. mempertahankan hartanya, maka dia mati Dia syahid. mati syahid. جيد أحسنت. ثم السؤال السابع تفضلي. Apa Ustaz? Sebenarnya duna mali duna itu kalau selain ya Ustaz ya. Jadi duna itu ada beberapa makna beberapa makna. Jadi kita lihat konteksnya biasanya untuk maknai duna. Misalkan seperti ini, ada pepatah la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. La tahtakir man dunaka, siapa? Apa? Jangan mengejek, jangan menghina man dunaka, orang yang di bawahmu. Duna di situ maknanya di bawah. Falikulli syai'in maziyah, karena segala sesuatu pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Lalu misalkan duna itu selain juga terkadang dimaknai selain. Tapi kalau di sini maksudnya adalah untuk melindungi hartanya, gitu ya. Fatahullah alaik. Ada lagi pertanyaan? Hal min soal? Ada Ustaz. Yang nomor 7. Qala alaihi salatu wassalamu man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha wa man yuti'la wa man yuti'il amiro faqad ata'ani. Wa man yuti'il amiro faqad ata'ani wa man ya'sil amiro faqad asani. Jayid. Ini banyak ini Om ya. Tafadhali. Ada tuh syarti man yang semua satu detik. Semua ada man. 4 ya Ustaz. Ahsant. Man. Terus fi'lu syartinya yang pertama atau ani. Naam. Atau ani. Kedua jawabu syartinya qad atau Allah. Qad atau Allah. Jayid. Qad atau Allah. Terus sabab saja gini aja kita sebutkan fi'lu syaratnya semuanya dulu dari awal sampai akhir, lalu jawabu syaratnya semuanya dari awal sampai akhir. Kalau sebabnya semuanya sama ini, gitu ya? Fi'lu syartinya atau ani. Itu yang pertama. Yang kedua asoni. Naam. Yang ketiga yuti'. Jayid. Yang keempat ya'si. Naam. Thumma jawabu syarat. Terus jawabnya qad atau Allah. Naam. Qad asal Allah. Qad asallah. Naam. Kemudian qad atau ani. Naam. Yang keempat qad asani. Qad asani. Ahsant. Ini semuanya muqtarinun bil fa. Ma sababu iqtiranihi? Li'annahu muqtarinun biqad. Li'annahu muqtarinun biqad au masbuqun biqad. Masbuq itu apa? Diawali atau didahului. Awali. Ahsantun. Bukan masbuq itu ketinggalan ya. Masbuq bisa kalau misalnya dalam konteksnya dalam sholat masbuq itu ketinggalan, kan sabaqo yasbiqu itu maknanya mendahului. Mendahului. Musabaqah ya. Kalau betul musabaqah saling mendahului. Kalau masbuq itu berarti udah didahului gitu kan. Jadi orang dikatakan masbuq itu karena ketinggalan kan itu. Jadi itu isim maf'ul ya Ustaz ya? Ismul maf'ul. Ahsanti, ismul maf'ul. Kalau sabiq, itu baru isim fa'ilnya. Biasanya kita ada kan orang Indonesia namanya sabiq gitu ya. Sayyid. Nah betul sekali. Lalu juga as-sabiqun al-awwalun ulaika al-muqarrabun. As-sabiqun al-awwalun. Tayyib, ini tadi maknanya apa? Man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa? Ini Rasulullah yang bersabda.
Barang siapa yang mentaatiku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad 'asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksudnya tidak taat kepada Rasulullah, faqad 'asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuta'il amira faqad ata'ani. Dan orang siapa taat kepada pemimpin, maksudnya amir di sini pemimpin yang sah, pemimpin umat Islam, selama itu tidak melanggar syariat, faqad ata'ani, maka dia telah sama halnya taat kepada Rasulullah. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa tidak taat kepada amir, pemimpin yang sah, yang solih, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketaatan ini sama dengan maka uh, pelanggaran itu tadi, tidak taat kepada pemimpin itu tadi, sama halnya tidak taat kepada Rasulullah. Begitu Om ya? Mafhum insyaallah ya, jelas Om ya di sini? Insyaallah. Baik. Afan Ustaz, Nah, ada pesan dari Bu Teh, Afan belum bisa masuk, baru buka WA, terus qadarullah kuota buat Zoom-nya nggak mencukupi Ustaz, jadi belum bisa gabung. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Mungkin nanti bisa melihat rekamannya gitu Kirim ya. Bu Siti pulsa. Ya? Siti yang kirim pulsanya. Anda pakai wifi. Iya, saya Iya, di juga kampung pakai ini wifi juga bayar. akhirnya menyesuaikan juga Om. Saya cek itu kan pakai aplikasi kan bisa Om ya. Kan di rumah kan nggak ada internet kabel, memang nggak pasang karena memang yang tinggal di rumah kan cuma 2 orang, ayah bapak ibu saja. Kalau Belum pakai perlu internet ya, kabel buat apa nih? Dan akhirnya kemarin saya datang itu saya cek apa namanya, jaringan internet yang paling bagus itu Telkomsel. Baik di rumah orang tua maupun di rumah mertua, sebenarnya sama, yang paling bagus Telkomsel. Akhirnya saya menggunakan Telkomsel akhirnya Om. Padahal selama ini nomor saya Indosat. Nggak masalah. Jadi beli lagi Ustadz nomornya? Enggak sih Om, sebenarnya kemarin sebelum pulang, ya tepat sebelum pulang sih sudah siap-siap kemarin. Hanya saja saya aktifkan baru di kampung. Kemarin beli Bayu Om, Bayu. Mas Bayu. Alhamdulillah ternyata kepakai juga. Itu? Apa Om? Satu ini Ustadz. Kemarin saya beli itu cuma kan beli untuk yang paling murah, pengen nyoba dulu kepastiannya bisa berfungsi apa tidak. Saya kemarin beli yang 10 ribuan. 10 ribu dapat 10 giga. 12 ribu deh, Afan. 12 ribu dapat 10 giga di awal. Sehari? Enggak, 14 hari. 14 hari Om. Oh, ya. Lumayan. Tapi kalau berikutnya nggak boleh Ustadz. Ya berikutnya betul, itu baru pertama. 100 ribu. Itu kalau yang 50 giga kemarin 120 ribu. Yang 50 giga dan tidak ada pembagian. Jadi 50 giga memang utuh. Kalau Indosat itu kan ada pembagian Om ya. Ada pembagian kuota utama, kuota malam, kuota lokal kayak gitu kan. Memang katanya 50 tapi kan dibagi-bagi gitu. Kalau ini alhamdulillah 50 utuh. Sebulan tuh Ustaz? Sebulan. Jangka waktu sebulan. Nah. Oh ya alhamdulillah, murah itu Mas Ustaz. Lumayan Om. Ya semoga barokah Om. Iya nih. Ustadz belinya di mana? Di ininya, di aplikasinya Om. Jadi saya download dan install aplikasi Bayu dulu. Saya pesan di aplikasi tersebut, pilih kuotanya dan pilih nomor. Pilih nomor itu bahkan bisa memasukkan nomor sendiri, milih-milih. Lalu baru tahu ada Bayu itu. Lalu menentukan alamat pengiriman dan jasa pengiriman. Jasa pengirimannya gratis Om. Oh gitu ya Ustaz ya. Bayu. Nanti Bio kan ya Ustaz ya? Apa Om? Aplikasinya namanya apa Ustaz? Bayu juga. Bayu juga. Bay. Bay. B Y lalu .u gitu.
Terus tapi nggak bisa buat telepon ya, data doang ya Ustadz ya? Sebenarnya bisa, sebenarnya. Ada, kalau misalkan kita mau masukkan pulsa bisa. Jadi di aplikasi itu bisa bisa beli pulsa, bisa beli kuota. Jadi semuanya sudah serba pakai aplikasi, serba digital Hmm, sudah. Termasuk terus aktivasi bayarnya? juga pakai aplikasi tersebut. Oh, transfer Ustadz bayarnya ke Beyonnya. Betul, bayarnya di sana ada beberapa pilihan. Ada bisa transfer, bisa pakai e-money, bisa pakai lewat Indomart atau Alfamart. Oh, ya, 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 ya. Alhamdulillah, kan dicoba deh. Jajak ke Kumullah Khair Ustadz infonya. Jazakumullah khairan. Tapi Intermezzo jadi dapat. bukan iklan loh ini. Baik. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustadz. Alhamdulillah. Ini tadi Jazakumullah khairan kasih, Ustaz. jazakallah khairan katsir. Suami langsung download. Wah, masya Allah. Ini nyimak juga ternyata Om. Wah, apa nih Om? Manfaat Ustadz. Saya juga baru dengernya Alhamdulillah. Nah, Nanti barakallahu saya fiik. beli juga. Ustaz, salam hormat dari Bu Ute untuk Ustaz dan Bu Alaiki Ute. wa alaihassalam. Kan katanya, Waalaikumsalam. maaf mau puasa kata beliau. Nah, sana, insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Nah, kita lanjutkan Om ya. Nah, Ustadz nomor 8 ya Ustadz. Baik. Tadi kalau nomor 7 itu kan mungkin sebagian kita memahaminya ini kaitannya dengan ketaatan kepada pemimpin dan mungkin identik dengan kaum Khawarij gitu Om ya. Nah, Ustadz. Ikhwanul Muslimin. Bukan Ikhwanul, wah ini bahaya ini. Jangan dikatakan Ikhwanul Muslimin Khawarij itu. Ikhwanul Muslimin bukan ya, berbeda. Oh iya, Ustadz. Bukan Ustadz. Khawarij itu ada dari dulu. Bahkan Rasulullah masih hidup pun sudah ada sebenarnya. Ada orang yang berani mengatai Rasulullah, ittaqillah. Jadi Rasulullah disuruh bertakwa kepada Allah. Lalu kalau Rasulullah nggak bertakwa, bagaimana orang-orang itu? Tapi sebenarnya kalau kebanyakan orang itu biasanya memahami Khawarij itu hanya identik dengan pemberontakan, menentang pemerintah. Sebenarnya Khawarij itu tidak hanya itu saja. Inti dari pemahaman Khawarij itu bukan hanya itu saja. Biasanya Khawarij itu yang menvonis saudara muslim, sesama muslim itu sebagai pendosa, sebagai orang yang sesat. Itu juga sifat-sifat Khawarij. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi kalau misalkan kita menjauhi sifat Khawarij itu ya yang harus kafah, yang harus betul-betul keseluruhan. Jangan sampai kita misalkan ada saudara-saudara muslim kita yang tidak setuju dengan pemerintah lalu mengungkapkan dengan caranya sendiri. Lalu di sisi lain kitanya juga memvonis mereka, ya sama saja, sama-sama Khawarij kan jadinya. Enggak, jangan sampai seperti itu. Maksud saya sifat Khawarij bukan berarti kalau seseorang mempunyai sifat atau salah satu sifat dari kelompok-kelompok sesat itu bukan berarti mereka termasuk kelompok-kelompok sesat itu kan gitu Om ya? Ya atau iya? Halo? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Mau siapapun dan komunitas dakwah apapun itu pasti ada kekurangannya, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan alangkah lebih baiknya kita itu saling memperbaiki, bukan saling memvonis kan gitu. Ya Ustaz. Baik. Kita lanjutkan nih Bu ya. Kita lanjutkan. Tafadhali Bu ke soal al-thamin. Qala alaihi salatu wassalamu
Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabna. Fala yaqrabna. Ahsanti. Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabna. Thumma ada tuh syaratnya Oke, mana? ininya ya Ustaz. Ada tuh syaratnya man. Naam. Asyartnya fi'lu syartnya akala, jawabu Naam. syartnya la yaqtaribna. La yaqrabna. La Oh, yaqrabna. yaqrabna. Ahsan, tidak mendekati kami kita. Limadha iqtarana bil fa? Di annahu fi'lun talabiyun min naw'in nahyu. Ahsanti. Ini fi'lun talab min naw'in nahyi. Adalah an-nahyah itu ya. Fatahullah alaik. Insyaallah enggak bingung ya berarti? Nah. Jayyid. Ahsan. Nahyi bukan nahyu ya Ustaz. Min naw'in nahyi ya. Kan jadi betul mudhafun ilaih ya. Oh iya ya. Naw' itu mudhaf. Dia naw' itu ism majrur juga dan mudhaf juga. An-nahyi mudhafun ilaih. Nah. Baik. Maksudnya ini yang nggak boleh dekatin apa Ustaz? Pete kayak pete gitu tah. Yang bau gitu jadi nggak. Apa sih Ustaz ini maksudnya? Nggak boleh makan pohon. Allahu a'lam. Saya belum tahu pasti kalau yang lafadz ini ya. Lafadz ini berkaitan dengan apa? Kalau yang basol, yang bawang itu ya lafadznya basol. Ya. Oh. Kirain jengkol. Kalau jengkol Rasulullah mungkin belum pernah ketemu jengkol mungkin. Tapi kalau itu dikiaskan ke bawang iya. Kalau dikiaskan ke bawang iya betul. Jadi dari hadis bawang itu sebenarnya banyak sekali hukum-hukum yang berkembang dari hadis tersebut, hadis bawang itu. Jadi misalkan kan bawang itu baunya tidak sedap, maka nanti bisa mengganggu kekhusyuan orang lain yang sholat dan juga mengganggu para malaikat yang ingin datang ke masjid, para malaikat yang membawa keberkahan. Akhirnya Rasulullah melarang. Larangan ini larangan karohah sebenarnya, makruh. Orang yang makan bawang dan mulutnya masih bau datang ke masjid. Maka dengan itu para ulama juga mengkiaskan termasuk seperti makanan-makanan yang lain, tidak hanya bawang saja. Kalau jengkol bagaimana? Ya kalau misalkan sifatnya seperti bawang atau bukan bahkan malah lebih, ya berarti makruh juga kita kalau bau mulut kita masih dan kita berangkat ke masjid. Bahkan dari hadis itu juga para ulama mengatakan hukumnya makruh kentut di masjid. Kentut di dalam masjid itu hukumnya makruh. Ya kalau bawang saja tidak boleh masuk masjid ya, makruh hukumnya, apalagi kentut. Dan memang kalau misalkan kentutnya tidak berbau gimana? Masjid itu memang kita disuruh untuk atau diperintahkan untuk menjaga kebersihan masjid kan gitu ya. Mau ada baunya atau tidak tetap makruh. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau mau kentut ya keluar masjid dulu ke tempat wudhu atau ke kamar mandi baru kentut gitu ya, ditahan dulu. طيب نستمر أبو سيتي تفضلي السؤال التاسع العاشر والحادي عشر السؤال التاسع قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحسنتي. Ada tuh syaratnya man, fi'lu syaratnya kana, jawabu syaratnya liyaqul khairan. Liyaqul khairan. Naam. Dan maksudnya yasmut. Naam. Sababu iqtirani bil fa'i li'annahu fi'lun talabiyun min naw'il amri. Min naw'il amr. Di sana ada lamul amr ya. Ahsanti. Fatahullah alaik. Yes, ini hadis tentang adab ini. Hadis tentang adab. Ini orang zaman sekarang betapa butuhnya dengan nasihat-nasihat berkaitan dengan adab.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan pentingnya perkara ini, bahkan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya berbicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, liyasmut, hendaknya diam. Hendaknya diam. Gitu ya. Ini zaman sekarang, zaman media ini nggak ada filter kadang. Tayyib. Nastamir, tafadhali. As-su'alul al-ashir ya, Ustaz? Naam, ahsanti, al-ashir. Ini nikmat sekali ya belajar bahasa Arab sambil belajar hadis kayak gini. Masya Allah. Tayyib, tafadhali. Qala alaihi salatu wassalamu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful imani. Ahsanti. Ada tuh syaratnya, ada man, kemudian in, Naam. dan in juga, Ustaz. Betul, ada ahsanti. 3. Fi'il syaratnya yang pertama ro'a, Naam. yang kedua Lam yastati'. lam yastati'. Naam. Yang ketiga lam yastati'. Naam, jayyid. Untuk jawab syaratnya fal yughayyirhu. Naam, itu yang pertama. Sababu iqtiranihi. Sababu iqtiranihi bi annahu fi'lun talabiyun min nawil amr. Karena ada lamul amr. Ada lamul amr. Ya. Untuk yang kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga di situ sababu iqtirani bil fa'i fi'lun talabiyun juga, Ustaz. Ahsanti, masyaallah. Ada yang mahdhuf ya, Ustaz. Betul, fi'lun talabiyun mahdhuf gitu ya. Fi'lun talabiyun mahdhuf. Itu kan takdiruhu falyughayyirhu. Betul sekali, takdiruhu falyughayyirhu. Jayyid, masyaallah, fatahullah alaik. Ini hadis juga yang tidak asing mungkin bagi kita semuanya. Man ra'a minkum man ra'a minkum munkaron. Maknanya, Pak? Siapa saja yang di antara kalian melihat kemungkaran, Naam, falyughayyirhu, maka hendaklah mengubah dia dengan tangannya. Mengubahnya dengan tangannya. Mengubahnya dengan tangannya, memperbaikinya dengan tangannya. Ini bagi yang berwenang, Ibu ya. Bagi yang berwenang, yang mempunyai kewenangan dari pemerintah, dari polisi dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya harus ditangani sendiri kan gitu ya. Justru nanti malah kesalahan. Tapi yang kedua, kalau tidak bisa memakai tangannya sendiri, fa in lam yastati' fabilisanihi, diberi nasihat, dinasihati. Dan ini sebenarnya kewajiban semua orang, dan yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya para dai, para ustadz, para kiai, itu memperbaiki kemungkaran dengan lisan. Kalau memperbaiki dengan tangan itu aparat berwenang. Kalau dengan lisan itu yang paling bertanggung jawab adalah para dai, ustadz dan kiai, para ulama. Betul sekali. Tapi sebenarnya selama manusia bisa menasihati dengan lisan, itu juga bertanggung jawab, begitu ya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dan kalau misalkan tidak bisa menggunakan tangannya dan tidak bisa menggunakan lisannya, maka hendaknya dengan mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya, lalu mendoakan, begitu ya. Jadi jangan, misalkan nggak bisa mengingkarinya dengan tangan, tidak bisa juga mengingkarinya dengan lisan, tapi menyetujuinya. Jangan seperti itu. Jadi kita tetap harus mengingkari dengan hati kita dan mendoakannya, gitu ya. Wadzalika at'aful iman. Dan yang ketiga ini adalah yang paling lemah imannya. Tayyib. Semoga Allah menguatkan iman kita semuanya.
Namanya iman Amin. itu bertambah dan berkurang, Om. Tayyib. Ini tadi selanjutnya sampai nomor 11, Om ya, Bu Siti. Iya. Ya, Ustaz. Nah, Qala al-mutanabbi faman yaku dha famin murrin maridin yajid murwan bihi alma az-zulala. nah, ini sebuah syair yang dilantunkan oleh penyair terkenal pada zamannya, yaitu Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini sebenarnya lakop, julukan, bukan nama aslinya. Ada beberapa sebab disebut Al-Mutanabbi. Ada beberapa versi. Ada juga yang menyebutkan disebut Al-Mutanabbi karena pernah mengaku sebagai nabi gitu. Tapi kita tidak fokus ke sana. Di sana kita fokus ke syairnya di sini. Faman yakun dha famin murrin maridin yajid murran bihil ma zulala. Tafadhali. Ada tuh syaratnya man, Naam. kemudian fi'il syaratnya yakun. Jayyid. Yakun ya, Ustaz. Yaku. Nun Itu dihapus ya. aslinya yakun, Nun nunnya mahdhuf. Insyaallah habis ini kita bahas. Jawabu syartinya yajid. Ahsanti, Masya Allah. Yajid itu jawabu syarat majzum. Yid. Ini maknanya syair ini apa, Om? Maka siapa saja yang mempunyai Siapa saja yang mulut mempunyai mulut yang yang pahit, pahit. sakit. Iya, sakit, pahit ini. Yajid murran Mulut yang bihil sakit. ma'a zulala. Maka air yang segar pun akan terasa pahit. Jadi itulah, misalkan kita harus menjaga lisan kita, maksudnya seperti itu. Jadi kalau lisan kita terbiasa mencaci, menggunjing, ngejek, itu mau barang bagus pun ya tetap dicaci juga kan gitu, Om ya. Semoga Allah menjaga lisan kita semuanya. Baik. Di sini ada satu kaidah tentang yakun. Aslinya kan yakunu. Itu kalau marfu' kan Ibu ya. Kana yakunu. Itu fi'lun mudhari' dari kana. Yakunu. Ya atau iya? Iya. Yakunu ini kalau majzum harful illah ya. Dihapus kan Ibu ya? Untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Aslinya yakunu jadi yakun. Ya atau iya? Aslinya yakunu jadi yakun. Terakhirnya jadi majzum sukun. Yakun. Nah, yakun, fi'lun yakun yang majzum ini nunnya boleh dihapus. Jadi syaratnya nunnya boleh dihapus itu jika dalam keadaan jazm gitu Ibu ya. Kalau tidak majzum itu tidak boleh dihapus. Misalkan yakunu tadi, yakunu, akunu, takunu, ini tidak boleh dihapus nunnya. Tapi kalau majzum, yakun, takun, akun, nakun, ini boleh dihapus nunnya. Begitu Ibu ya. Jadi syaratnya pertama harus majzum. Begitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Baik. Itu boleh dihapus. Tidak wajib sebenarnya, tapi boleh dihapus. Meskipun demikian, ada dua kondisi, ada dua keadaan. Meskipun majzum, tapi tidak boleh dihapus. Yakun itu pada dasarnya boleh dihapus nunnya, tapi ada dua kondisi tidak boleh dihapus. Apa itu? Jika bertemu setelahnya dengan huruf sukun juga. Jika setelahnya huruf sukun juga, maka tidak boleh dihapus nunnya dan harus diharokati kasroh. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Coba di sana di syarah ada, kita lihat. Ini. Ya, lam yakunil ladzi gitu ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Di sana ada ini Om.
Yang pertama kita lihat di sana, yajuzu hadfu nuni yakun fi halatil jazmi. Jadi boleh dihapus, boleh ya, tidak wajib, tapi boleh. Boleh dihapus nunnya dalam keadaan jazm. Jadi kalau majuzum saja boleh dihapus nunnya. Kalau marfu' misalnya kan yakunu, tidak boleh dihapus nunnya. Boleh dihapus kalau majuzum saja. Yakun jadi yaku. Misal di sana ayat walam aku baghiya. Lam aku. Aslinya aku, akun aslinya di sana karena ada lam. Lam akun. Lalu ada contoh yang lain, la taku zaliman. Aslinya takun, la takun zaliman. La itu la an-nahiyah dan jazimah. Harfu nahyin wa jazmin. La taku zaliman. Aslinya la takun zaliman. Contoh selanjutnya, lam yaku hamidun maridun. Hamid tidak sakit. Lam yaku hamidun maridun. Aslinya lam yakun. Aslinya lam yakun hamidun maridun. Ini majuzum juga karena ada lam. Baik. Itu contoh di mana nun yakun itu boleh dihapus. Tapi di bawahnya ada ketentuan, ada keterangan yamtani'u hadfun nun fi halatain. Nun tersebut, nun pada yakun tadi tidak boleh dihapus dalam dua kondisi. Huma, keduanya adalah yang pertama, idza kana ma ba'daha sakinun. Jika setelah yakun itu huruf sukun. Huruf sukun, maka tidak boleh dihapus nunnya. Dan harus diharakati kasroh. Seperti di dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru. Ada lam kan ya? Berarti setelahnya majzum. Yakun aslinya seperti itu. Tapi di sini tidak boleh dihapus nunnya seperti contoh-contoh sebelumnya karena setelahnya ada alladzi, hamzah wasal. Alladzi, maka nun tersebut harus tetap ada dan diharakati kasroh. Lam yakunil ladzina kafaru. Demikian juga contoh di bawahnya lam yakunir rajulu qa'iman. Lelaki itu tidak berdiri. Lam yakunir rajulu qa'iman. Di sana yakun, ini majzum ada lam sebelumnya. Tapi di sini tidak boleh dihapus karena setelah yakun ada huruf sukun, hamzah wasal dan lam di sana. Al kan itu. Lam yak, jadi harus tetap ada nunnya dan diharakati kasroh. Lam yakunir rajulu qa'iman. Begitu ya, insyaallah jelas ya. Ini untuk kondisi yang pertama. Thumma al-halah ats-tsaniyah. Kondisi kedua di mana nun pada yakun itu tidak boleh dihapus jika idza kana ma ba'daha dhamiru nasbin muttasilin. Jika setelahnya ada dhamir dalam keadaan nasab, dhamir nasab, yaitu dan dhamir ini dhamir muttasil. Misal di sana seperti sabda Rasulullah, in yakunhu falan tusallat alaih. In yakunhu falan tusallat alaih. Jika memang demikian maka tidak akan menimpa tidak akan menimpanya. Baik. In yakunhu, kita fokus pada in yakunhu. In di sana ada tuh syarat dan menjazmkan namanya. Menjazmkan. Lalu setelahnya fi'lun majzum, di sana yakun. Aslinya yakunu jadi yakun. Yakun itu tadi kita sebutkan di awal aslinya nunnya boleh dihapus. Tapi kalau di sini tetap tidak boleh meskipun majzum karena bersambung dengan dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Yakunhu. Begitu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Insyaallah tidak, Ustaz. Insyaallah tidak ya. Tapi di sini bersambung dengan dhamir muttasil fi mahalli nasbin itu jarang yakun itu. Yakunhu. Tayyib. Itu ya, insyaallah ketentuan yakun, nun sukunnya boleh dihapus dan kapan tidak boleh dihapus, insyaallah nggak bingung ya. Mengenai i'rabnya di sana ada contoh al-i'rab. La taku zaliman. La ini harfun seperti biasa. Harfu nahyin wa jazmin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Taku. Taku ini bagaimana? Ini fi'lun mudhari'un majzumun.
majzum. Lalu alamatu jazmihi mana? Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tetap tanda jazmnya adalah sukun. Letaknya ala nunil mahdzufah. Sukunnya pada nun yang dihapus. Jadi nggak terlihat nun, sukunnya dan nunnya. Begitu Ibu-ibu ya. Insyaallah mafhum ya di sini. I'rabnya taku Insyaallah Ustaz. fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukunu 'ala an-nunil mahdhufah. Lalu ismu kana, dulu kita mempelajari kana itu harus ada ism dan ada khobarnya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Setelah kana itu ismu kana, setelahnya lagi baru khobaru kana. Di sini juga meskipun mudhari juga tetap demikian. Setelahnya harusnya ada ismu takun, ismu taku atau ismu takun di sana. Lalu ismu takunnya di mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Jadi kayak la takun anta zaliman gitu ya. Anta tapi di sini dhamirun mustatir. Dhamir yang tidak nampak dan tidak disebutkan. Dhamirun mustatir. Jadi ismu taku dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Gitu Ibu ya. Thumma zaliman berarti sebagai apa di sana? Khobar taku. Betul sekali. Kalau tadi ada taku lalu ismu taku berarti terakhir khobaru taku. Seperti khobaru kana, khobaru taku itu juga mansub. Khobaru taku mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Ila huna hal min soal? Ada pertanyaan nih Ibu? Afwan Ustaz, saya tanya yang tadi nomor 10 ya. Naam. Jadi itu jawabu syaratnya fal yughayyiru sama semua Ustaz ya? Sebenarnya sama hanya saja yang pertama itu zahir disebutkan lafadznya fal yughayyiruhu, sedangkan setelahnya yaitu mahdzuf. Begitu Om ya? Jadi nulisnya gimana Ustaz? Nulisnya apa Om? Maksudnya kalau jawabannya wajabu syarti ya wajabu syarti. Yang pertama kan fal yughayyir, yang kedua itu kalau yang kedua fi'lun mahdzuf. Fi'lun mahdzuf. Gitu. Fi'lun talabiyyun mahdzuf gitu. Fi'lun talabiyyun mahdzuf. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Kalau ini tidak yang ismnya nggak perlu dijelas, isim takunya nggak perlu dijelaskan marfu gitu sih. Karena kalau mahdzuf enggak, ini tadi kan dhamir ya. Dhamir itu tidak marfu kan. Dhamirun mustatir taqdiruhu wa dhamir itu mabni pasti. Tapi apalagi kalau mustatir udah enggak dibahas lagi mabni apa mu'rab. Yang penting dhamirun mustatir itu tidak perlu dibahas lagi, ini keadaannya bagaimana. Begitu ya? Ya, Ustaz. Baik. Nastamir untuk latihan berikutnya at-tamrinur rabi'. At-tamrinur rabi' ini sepertinya kita jadikan PR saja Om ya, biar banyak latihan. Latihan nulis, latihan praktek. Di sana kalimat ya, Ustaz. Betul, menyusun kalimat. Ini nanti mungkin saya kayaknya bikin soal dari sini aja Om ya. Nyomot-nyomot sini. Saya kasih tanda aja Ustaz. Nanti menyusun kalimat dari fi'lun thalabi berbentuk amr kan seperti itu. Atau menyusun kalimat jumlah syartiyah, jawabnya fi'lun thalabi gitu kan. Nggak tahu lah nanti saya bikin soalnya gimana. Kan masih lama. Kalau saya yang susah itu i'rabnya Ustaz. Berarti harus ada latihan i'rab juga nanti Om. Iya, nggak hafal-hafal. Harus ada soal i'rab juga berarti Om, biar hafal nanti Om. Ya, tapi kayak kemarin aja Ustaz dikasih petunjuk gitu. Insyaallah. Jadi yang dihafalin itu.
enak sekali Om ya. Iya, emang enak kita ini kan enak ya. Tapi insya Allah nggak masalah Om. Dulu saya betul-betul lancarnya Arab itu gara-gara ya semakin sering mengerjakan dan latihan. Ya awal-awal pasti bingung itu wajar. Awal-awal dulu apalagi di pesantren sebelumnya nggak mendalami bahasa Arab, tiba-tiba masuk pesantren terus tahu-tahu Arab gitu kan. Kan bingung kan Om ya. Iya, iya. Ya nggak masalah, awal-awal bingung nggak masalah. Lama-lama kalau sudah terbiasa itu ya jalan aja gitu Om, insya Allah. Kayak Bu Siti itu. Nanti privat sama Bu Iya, Siti nanti Om. insyaallah. Coba Bu Siti. Aduh, Afwan, Anda belum bisa. Nah, Ustadz lah, Ustadz. Bu Tawaduk Siti. Bu Siti tawaduk Itu kan. sekali. Ya Allah. Kata orang Nggak bisa. merendah untuk meroket Om. Merendah yang merendah, Ustadz. Insya Allah. Taib. Di sana untuk latihan 4 ini perintahnya hati asyarata amthilatin lisyarti wal jawab. Berikan 10 contoh. Sebenarnya intinya 10 susunan kalimat Om ya. Tapi di sini perintahnya berikan atau sebutkan 10 contoh dari fi'lu syarat dan jawabu syarat. Jadi jumlah syartiyah Om ya. Jumlah syartiyah ala an yakuna al-jawaba fi kulli wahidin minha ala an-nahwi tali. Sedangkan jawabu syaratnya seperti berikut ini. Jadi ditentukan jawabu syaratnya ini yang penting semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10 itu semuanya jumlah syartiyah. Ada fi'lu syarat, ada adatu syarat, ada fi'lu syarat dan ada jawabu syarat. Tapi jawabu syaratnya ditentukan. Untuk jumlah yang pertama itu jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah. Jumlah yang kedua jawabu syaratnya berupa fi'alan talabiyan min naw'il amr. Yang ketiga fi'lun talabi berupa nahyun. Lalu yang keempat fi'lun talabi berupa istifham. Selanjutnya yang kelima muqtarin bi lan. Jadi jawabu syaratnya muqtarinun bi lan. Lalu asadis muqtarinun bima an-nafiyah. Bersambung dengan ma an-nafiyah. Lalu yang asabi' muqtarinun bi saufa, athamin muqtarin bisin, atasi' fi'lan jamidan, fi'lun jamid. Lalu yang ke al-ashir ke-10 muqtarin bi qad. Dengan kata lain semuanya ini bakal didahului fa. Ya atau iya Ibu? Ya, Iya. pasti semua jawabu syarat nanti pasti didahului fa. Karena ini semuanya berkaitan dengan itu jumlah ismiyah, amr, nahyun, istifham, lan, ma, saufa, sa, fi'lun jamid dan qad. Pasti ada fa-nya nanti. Insyaallah nggak bingung ya? Nah, ini terserah nanti bebas pakai andatu syaratnya apa dan fi'lu syaratnya apa. Begitu Ibu ya? Hal min soal? Ustadz, ini yang amr ini berarti termasuk lamu amr ya? Termasuk ya? Amr itu bisa amr berupa memang wazannya fi'lul amr, bisa berupa tambahan lamul amr. Subhanallah alaik. Insyaallah. Tayyib. Ada lagi pertanyaan? Berarti untuk adatu syaratnya disesuaikan dengan kalimatnya, Ustaz. Nggak masalah, disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi bebas. Pakai andatu syarat yang mana saja bebas. Tapi jangan pakai idza Om ya. Jangan pakai idza. Nggak boleh idza. Kalau idza kan sudah terlewat di bab 15 bab 14 Om ya, bab 14 kemarin. Dan itu tidak menjazmkan. Kita pakai adatu syarat yang menjazmkan saja. Gitu Om ya? Ustaz. Nah. Tapi sebenarnya bisa ya Ustaz ya? Sebenarnya bisa. Bisa. Oke. Ya. Tayyib. Nastamir di sana at-tamrin al-khamis, latihan kelima, adkhil kullan min adawati syartil atiyati fi jumlatin mufidah. Ini juga sebenarnya menyusun kalimat Om. Bubuhkan setiap adawatu syarat berikut ini di dalam susunan kalimat sempurna. Jadi masing-masing dibuat susunan kalimat sempurna. Kita coba Om ya. Kita coba jawab
Tiga-tiga tafadhali. Saya Atau belum siap saya ya, yang Ustaz. pertama Mikir dulu ya. dulu Saya deh. pertama misalkan in di sana. In Mikirnya lama. in taqra Oke. tafham. In taqra tafham. Jika kamu baca, kamu akan paham. Gitu ya. Coba Bu Siti dulu tiga-tiga Tafadhali. Yang mana Ustaz? Dari man, Yang man ma ya? dan mahma. Man yurid an yadkhulal jannata falyamal sholihan. Ahsant. Jayyid. Thumma ma Apa ya? Ma ta'kul akul. Jayyid. Gampang Ustaz. Ma ta'kul akul. Jadi kalau menyusun kalimat itu yang gampang-gampang aja, jangan membayangkan yang gitu kan. Kita kadang itu kalau diminta untuk mengarang atau menyusun kalimat itu kan membayangkannya kan yang susah-susah gitu kan. Padahal yang mudah lebih gampang. Tafadhali dilanjutkan mahma. Mahma apapun ya. Mahma atlubuhu aidan. Nggak masalah mahma tatlub atlubuhu aidan. Atau juga kalau misalkan mahma ini dimaknai meskipun meskipun apa mahma kalau kemarin di hiwar kan mahma taqul la usaddiquka atau mahma yakunil amru kan gitu ya. Mahma yakunil amru falan yuqbala. Meskipun demikian, maka tetap akan demikian kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apaan Ustaz? Diulangi Ustaz. Apa tadi? Tadi saya bilang apa? Mahma taqulul amru apa Ustaz? Mahma yakunil amru. Ya kunil. Lan usaddiqaka, saya tidak percaya. Meskipun kenyataannya demikian, saya tetap tidak akan percaya kepadamu ya kan. Mahma yakunil amru falan usaddiqaka. Ahsant. Atau misalkan mahma aqra la afham, tapi biasanya nggak seperti ini. Meskipun saya baca tetap nggak paham kan gitu ya. Mahma aqra la afham. Tapi semoga Allah membukakan pintu ilmu dan amal untuk kita semuanya. Amin. Nastamir Bu, kalau nggak ada yang jelasin ya nggak paham Ustaz. Tapi ya nggak semuanya orang seperti itu. Mungkin Bu Siti nggak seperti itu. Tafadhali Bu Uka. Mata aina wa ayyu. Mata tanam anam. Masya Allah. Ini kompak sekali no. Biasanya kalau di Oman gitu ya. Biasanya saya tidur duluan sih. Barakallahu fik. Mata tanam anam. Jayyid, ahsanti. Fatahallah laik. Thumma aina. Aina tadhab adhab mak. Masya Allah, ini emang betul-betul Masya buku ini Allah. romantis sekali. Aina tadhab adhab ma'ak. Masya Allah. Ayu kitabin tashtari ashtari. Masya Allah. Ayya kalau di sini karena sebagai maf'ulun bihi. Ayya kitabin tashtari ashtarihi. Gitu ya, fatahallah alaik. Nah ya kan di sana nggak punya siapa-siapa lagi ya, cuma berdua kan ya. Ya kemana-mana berdua ngapain. Luntang-luntung berdua. Alhamdulillah dinikmati om. Alhamdulillah. Ya, jadi pengantin baru lagi. Jadi ini tastari harfi ilah ya Ustaz ya. Betul. Tastari gitu. Betul sekali. Hadfu harfi ilah, tanda jazmnya hadfu harfi ilah. Ayya kitabin ashtarihi. Jayyid. Ahsanti. Ada pertanyaan lagi Ibu?
Tidak ada. Ini selanjutnya, ini tentang kam yang pernah kita pelajari kemarin. Kam itu ada dua macam kan ibu-ibu ya? Ada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Ya kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Kam khobariyah dan kam istifhamiyah. Dua-duanya membutuhkan tamyiz. Dua-duanya membutuhkan tamyiz. Hanya saja tamyiznya, keadaannya berbeda. Kalau kam istifhamiyah, tamyiznya mansub, ya atau iya? Kam, misalkan kam kitaban di sana di halaman berikutnya. Kam kitaban indak, itu tamyiznya. Kalau kam istifhamiyah, tamyiznya mansub. Harus mansub kecuali jika kam tersebut diawali harful jar, jadi ism majrur. Jadi bikam. Kalau ada harful jar bi sebelum kam, maka tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Mansub tetap i'rabnya tamyizun mansub. Kalau majrur berarti majrur karena idhofah. Itu mungkin yang lebih cocok, majrur karena idhofah sebagai mudhofun ilaih. Meskipun ada yang mengatakan majrur karena mim min mahdhufah. Tapi kalau amil mahdhuf itu biasanya faktor yang lemah. Maka kita pilih saja satu saja. Ini kalau bikam riyalin, kata riyalin itu tamyiz majrur li'annahu mudhafun ilaih. Atau langsung saja mudhafun ilaihi majrur gitu ya. Mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarhi kasrah. Begitu ya Ibu ya? Nggak pakai tamyiz lagi Ustaz ya, kata-kata yang kalau misalkan kita tadi cuman itu betul, langsung gitu ya. Gitu saja langsung situ nggak masalah. Meskipun itu memang tamyiz juga sebenarnya. Tapi langsung saja nggak masalah. Begitu ya Ibu ya? Nah, Ustaz. Tayyib. Itu amma tamyizu kam al-khabariyah, ini sebagaimana kita bahas kemarin. Sedangkan tamyiznya kam khabariyah fayajibu jarruhu, harus majrur. Kalau kam istifhamiyah tadi pada dasarnya fathah, mansub. Kam kitaban. Kalau kam khabariyah tamyiznya selalu majrur, baik ada minnya atau tidak. Misal di sana kam najmin fis sama, betapa banyak bintang di langit. Kam najmin fis sama. Kalau kam najman, berapa jumlah bintang di langit kan gitu ya. Kalau kam najmin, betapa banyak bintang di langit. Kam najmin. Jadi tamyiznya harus selalu majrur. Entah itu majrur karena min atau majrur karena idhofah. Kalau majrur dengan min, biasanya minnya ada disebutkan. Misal di dalam ayat kam min fi'atin qalilatin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam itu kam khabariyah. Jadi lalu min, kalau kam khabariyah tadi ism mabni ya, ism mabni. Lalu min itu harfu jarrin mabni juga. Lalu fi'atin itu berarti ismun majrur. Gitu ya Ibu ya. Lalu kalau misalkan tidak ada minnya, maka itu majrur karena idhofah sebagai mudhofun ilaih. Begitu Ibu ya. Kam tadi kam najmin atau kam fi'atin, kam shaimin. Begitu ya. Itu kalau tidak ada minnya sebagai mudhofun ilaih majrur. Begitu ya. Lalu di sana ada ketentuan lagi seperti yang kita sempat pelajari juga, bahwasanya tamyiznya kam istifhamiyah itu selalu mufrad. Kam kitaban indak, kam qalaman indak, kam riyalan fi jaybik, ada seterusnya. Selalu bentuknya mufrad tunggal. Sedangkan tamyiznya kam khabariyah itu boleh mufrad, boleh jamak. Tamyiznya kam khabariyah itu boleh mufrad, boleh jamak. Misal kam kitabin indak, kam min kutubin indak. Jadi boleh kam kitabin, boleh kam kutubin. Gitu ya. Boleh mufrad, boleh jamak. Hanya saja bentuk mufrad itu lebih banyak digunakan. Bentuk tamyiz, bentuk jamak itu jarang penggunaannya, tidak banyak.
Lalu di sana dijelaskan ada apa ini bagian di bawah bahwasanya di kam itu terbagi menjadi dua, ada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kam istifhamiyah di sana contohnya hanya satu. Sebenarnya harusnya di sana di bawahnya contoh pertama di sana kam kitaban indak. Boleh seperti itu. Lalu harusnya ada contoh juga bikam begitu ya karena bentuknya kan berbeda kan ya. Jadi ada misalnya bikam rialan lalu bikam rialin. Itu kemungkinan bentuk kam istifhamiyah. Kam rialan atau kam kitaban indak lalu bikam rialan dan bikam rialin. Itu kemungkinan bentuk kam istifhamiyah. Sedangkan mungkin Ibu bisa menambahkan di bawahnya gitu ya. Yang kedua tadi apa Ustaz? Kam bikam rialan. Bikam rialan atau bikam rialin. Nah, jadi di sini kan pertama kan kam kitaban, lalu bikam rialan, mansub juga, lalu bikam rialin majrur. Begitu ya? Itu bentuk-bentuk kemungkinan bentuk kam istifhamiyah. Sedangkan kam khobariyah di sana lengkap ada kam kitabin indak, kam min kitabin indak. Bedanya apa di sana? Yang pertama tanpa min, yang kedua dengan min. Yang pertama di sana majrur karena mudhafun ilaih. Yang kedua majrur karena masbuk bi harfil jar. Lalu contoh yang terakhir di sana bentuk jamak. Kalau sebelum-sebelumnya mufrad kan ya? Kam kitabin, kam min kitabin. Contoh yang terakhir itu tamyiznya jamak. Kam kutubin indak. Begitu Ibu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada pertanyaan? Di Jakarta sudah adzan belum? Sudah Ustaz. Sudah ya, tayyib. Di sini juga menunggu iqamah. Kita tutup sampai di sini dulu ya Ibu ya. Insyaallah ini kita lanjutkan. Insyaallah. Dilanjutkan kapan lagi ya? Ini pekan depan sudah Ramadan. Oh, Rabu udah ini ya, nggak mungkin sudah tarawih puasa. Sudah tarawih. Jadi pekan depan insyaallah Ustaz ya, pagi seperti sekarang ini. Insyaallah hari Ahad. Berarti pertemuan selanjutnya hari Ahad pagi Ustaz. Insyaallah. Atau mungkin ibu-ibu punya hari kosong yang lain, mungkin bisa dimusyawarahkan dan disepakati, nggak masalah insyaallah. Tapi Ustaz dari apa bisanya? Kalau Ustaz, saya kita ngikut Ustaz. ibu-ibu kosongnya jam berapa? Kalau misalkan sore itu saya yang ada kegiatan mungkin hari Ahad sore, maksudnya sore pada asar ya, maksud saya. Kalau sore yang tapi kalau pada asar kan ibu-ibu persiapan buka mungkin yang Bu Siti sama Bu Ute. Kalau pagi, kalau pagi saya kosong itu hari Selasa, Rabu, Jumat. Selasa, Rabu, Jumat. Gitu. Sabtu, kalau Jumat dan Sabtu mungkin mulai longgar itu setelah jam 7:30. Mungkin bisa mulai belajar jam 8 ya, Bu. Kalau Jumat sama Sabtu. Jadi Rabu pagi aja kalau saya pilih Ustaz. Rabu pagi. Kalau ibu-ibu nanti silakan disepakati ibu-ibu ya, Bu Siti dan Bu Ute nanti mungkin juga dihubungin juga. Dari antara Selasa, Rabu, lalu Jumat. Sabtu. Tayyib. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang kita pelajari selama ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini sebentar lagi, tinggal hitungan hari, hitungan jam kita masuk bulan Ramadan. Semoga Allah mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini, dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini dan
menerima semua amal ibadah kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah.